괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Aku Maida dan kali ini aku akan membahas salah satu buku yang banyak banget digemari dan ternyata udah sering juga di-review baik itu di YouTube, di TikTok, dan media sosial lainnya. Oke, jadi buku yang akan aku bahas yaitu buku Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring. Nah, ini dia buku Filosofi Teras yang akan aku bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman, menurut aku buku Filosofi Teras ini adalah salah satu buku yang cocok banget dibaca sama teman-teman yang menyukai buku bacaan yang berbau filsafat dan juga psikologi. Dua alasan kenapa aku mengatakan bahwa buku Filosofi Teras ini cocok dibaca sama teman-teman yang menyukai buku bacaan yang berbau filsafat dan juga psikologi. Alasan yang pertama, di dalam buku Filosofi Teras ini ada banyak banget teori-teori yang disampaikan oleh tokoh filsafat dari Yunani kuno. Kemudian alasan yang kedua adalah di dalam buku Filosofi Teras ini dia itu banyak membahas tentang mental issue dalam psikologi seperti overthinking, insecure. Nah, tentang overthinking dan insecure ini dia itu dibahas di bab 4 teman-teman, yaitu tentang dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah persepsi kita, pikiran kita, bagaimana respon kita. Kemudian, hal-hal yang gak bisa kita kendalikan adalah persepsi orang lain, pikiran orang lain, mindset orang lain, respon orang lain, dan komentar orang lain. Itu adalah hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Ketika kita bisa mengetahui dikotomi kendali ini, maka insya Allah nih teman-teman, kita akan terbebas dari yang namanya insecure dan juga overthinking. Bab 4 tentang dikotomi kendali dan juga bab 5 tentang mengendalikan interpretasi dan juga persepsi adalah dua bab yang saling berkaitan. Nah, di kesempatan kali ini aku akan memfokuskan untuk membahas bab 5 yaitu mengendalikan interpretasi dan juga persepsi. Sebagai manusia, aku rasa kita semua pernah berada di situasi yang membuat kita merasa marah, merasa jengkel, merasa kesal, emosi gitu ya. Mungkin sebelumnya kita berpikir bahwa situasi yang membuat kita merasa marah dan kesal tadi itu sebenarnya adalah faktor-faktor eksternal tadi yang menyebabkan emosi negatif tersebut. Tapi teman-teman, di dalam buku Filosofi Teras ini dia mengatakan bahwa sebenarnya penyebab dari emosi negatif tadi itu bukan dari faktor eksternal, tapi dari faktor internal, yaitu dari pikiran kita sendiri. Di bab 5, yaitu mengendalikan persepsi dan interpretasi, dia mengatakan bahwa sebenarnya emosi itu sifatnya netral loh. Emosi itu bisa bersifat negatif dan juga positif, itu tergantung bagaimana teman-teman mempersepsikan hal tersebut, bagaimana opini teman-teman, bagaimana pikiran teman-teman, sehingga dia timbullah menjadi emosi positif dan juga emosi negatif. Di bab 5 ini dia membahas mengenai interpretasi otomatis. Jadi di interpretasi otomatis ini ada 3 tahap. Yang pertama ada peristiwa, kemudian yang kedua ada interpretasi, dan yang ketiga ada emosi. Jadi ketika kita tidak mengetahui bahwasanya emosi itu netral, kemudian interpretasi itu bisa mempengaruhi emosi, dan sebenarnya emosi negatif itu berasal dari luar, maka ketika terjadi peristiwa yang memicu kita untuk mengeluarkan emosi negatif, misalnya ketika terjebak di kemacetan saat ingin pergi ke kantor untuk bekerja, itu adalah peristiwanya. Kemudian kita menginterpretasikannya itu sebagai
aduh ini buang-buang waktu nih di kemacetan padahal seharusnya aku udah bisa sampai kantor. Aduh di sini ngapain sih, udah panas gitu kan ya. Nah itu adalah interpretasi kita. Kemudian muncullah emosi yang secara otomatis menjadi negatif, yaitu merasa marah, merasa kesal, merasa jengkel. Nah, itu adalah interpretasi otomatis yang memicu emosi negatif ketika kita tidak mengetahui bahwasanya emosi itu bersifat netral, dan juga interpretasi itu bisa mempengaruhi bagaimana respon emosi kita. Nah, ketika tadi saya sudah membaca quotes dari Epictetus yang mengatakan bahwasanya segala hal yang menyebabkan rasa khawatir dan juga keresahan itu berasal dari pikiran kita sendiri. Maka ketika terjadi peristiwa yang sama, yaitu terjebak di kemacetan saat ingin pergi ke kantor untuk bekerja, maka saya akan memberikan interpretasi otomatisnya, yaitu dengan cara kayaknya kemacetan ini bisa membuat aku buat baca pesan dari pasangan nih, kemudian bisa aku gunakan untuk baca ebook, bisa aku gunakan untuk nonton TikTok, buka WhatsApp, buka Instagram, sehingga emosi yang muncul pun akhirnya adalah emosi positif, bukan lagi emosi negatif yaitu marah, jengkel, dan kesal. Tapi akhirnya saya merasa tenang, merasa biasa aja, bahkan bisa jadi merasa happy karena saya menginterpretasikan hal tersebut ke dalam hal-hal yang positif, yaitu menganggap bahwa macet itu bukan hal yang membuang-buang waktu, bukan hal yang menunda saya untuk sampai ke kantor, bukan hal-hal yang menyebabkan saya jadi bosan dan segala macam, tapi itu adalah kesempatan saya untuk mengecek handphone, untuk nonton sosial media mungkin, untuk bertukar pesan, atau membaca ebook dan hal-hal positif lainnya. Kemudian apakah ada cara-cara yang bisa kita gunakan ketika kita ini sudah terlanjur atau sering menginterpretasikan segala sesuatu itu menjadi hal-hal yang negatif? Maka di bab 5 ini dia itu memberikan satu cara untuk bagaimana sih caranya kita mengendalikan interpretasi tersebut agar kita tidak terjebak dalam emosi negatif. Teman-teman, biasanya kita itu lebih mudah mengingat segala sesuatu itu ketika dia itu disampaikan dengan kata-kata yang singkat, misalnya dengan singkatan ataupun dengan simbol-simbol, sehingga dia mudah melekat dan mudah untuk kita ingat. Maka kali ini aku akan menyampaikan satu tips yang dapat kita gunakan, yaitu disebut dengan STAR. Keren kan? STAR, S-T-A-R. Jadi STAR ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan interpretasi dan juga persepsi kita. STAR itu adalah stop, kemudian T-nya itu adalah think, dan A-nya adalah assess, dan R-nya adalah respond. Mari kita bahas satu-satu mengenai teknik STAR ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah S atau stop. Ketika kita berada di situasi yang bisa memicu kita untuk mengeluarkan emosi negatif, maka segera stop dan sadari hal tersebut. Mungkin teman-teman pernah berada di situasi yang kayak misalnya baru ketemu sama teman lama yang udah lama banget gak ketemu, tiba-tiba ketemu terus dia nyeletuk, "Ih, kamu kurusan ya. Ih, kamu kok gendutan? Udah nikah belum? Kapan nikahnya? Loh, kok kamu makin jerawatan?" Nah, itu adalah hal-hal yang bisa memicu emosi negatif kita. Coba bilang sama aku, siapa yang gak merasa tersinggung, siapa yang gak merasa kesel, marah, dan jengkel ketika dikatain seperti itu? Atau istilah yang sering kita dengar, yaitu body shaming. Nah, ketika kita berada di situasi tersebut, maka segera sadari bahwa ini bisa memicu emosi negatif kita. Maka segera stop dan jangan langsung merespon. Berdiam, kemudian jernihkan pikiran, dan yang kedua adalah think. Mulailah untuk berpikir. Setelah stop tadi, maka berpikir, apakah hal tersebut rasional? Apakah dia itu wajar nggak sih ngomong seperti itu? Apakah kita bisa
memberikan standar bahwa setiap orang itu harus menyampaikan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, memuji kecantikan kita, memuji diri kita. Apakah itu adalah hal yang rasional dan kita wajibkan untuk ke semua orang? Maka langsunglah berpikir ketika kita mendengarkan hal-hal yang bisa memicu emosi negatif tadi. Setelah kita stopkan laju emosi yang dapat timbul tadi, kemudian kita berpikir. Dan yang ketiga adalah assess atau menilai. Ketika kita telah berpikir apakah hal tadi itu rasional atau enggak, maka selanjutnya adalah kita itu menilai. Kira-kira saya ini mau memberikan respon seperti apa? Kira-kira ketika saya melakukan hal ini, apakah itu benar atau enggak? Ketika saya marah, apakah hal tersebut benar atau enggak? Setelah kita mampu menilai, maka berikanlah respon sesuai dengan penilaian kita tadi. Kira-kira kita harus memberikan respon apa? Baik itu respon verbal maupun respon non-verbal. Maka dari itu dikatakanlah di bab 4, bab sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai dikotomi kendali, bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita merespon sesuatu, bagaimana persepsi kita, bagaimana opini kita, bagaimana pikiran kita. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan, teman-teman. Kemudian, hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah respon orang tadi, pikiran orang tadi, kemudian bagaimana komentar orang tadi. Itu nggak bisa kita kendalikan. Maka dari itu, kita perlu untuk mengkaitkan antara bab 4 dikotomi kendali dan juga bab 5 mengendalikan interpretasi dan persepsi. Ketika kita sudah bisa melakukan teknik STAR ini, yaitu stop, think, assess, dan respon, maka kita bisa mengendalikan emosi yang kita timbulkan. Emosi sebagai bentuk respon kita dari situasi tersebut. Maka nggak melulu bahwasanya setiap hal atau situasi yang sebenarnya bisa memicu emosi negatif itu harus kita respon dengan emosi negatif. Kita bisa meresponnya dengan emosi positif ketika kita mampu menginterpretasikan hal tersebut sebagai hal yang positif dan bisa mengontrol diri kita. Maka kita perlu memiliki kontrol emosi yang baik agar kita terhindar dari hal-hal negatif, tentunya emosi negatif. Wah, ternyata aku udah ngoceh, udah ngomong sejauh ini teman-teman, selama ini udah ya. Nah, aku berharap apa yang udah aku sampaikan tadi bisa membantu teman-teman untuk setidaknya mengurangi emosi negatif yang sering teman-teman rasakan, sering teman-teman alami, dan bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan teman-teman. Dan kalau bisa, teman-teman baca langsung buku Filosofi Teras ini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di kesempatan kali ini, dan sampai jumpa.